Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, kita masih pada pembahasan King's Gambit. Seseorang bertanya, ada gak bang cara untuk mematahkan King Gambit? Sebetulnya, jika seorang pecatur sudah menguasai semua langkah dalam King's Gambit, itu susah sekali untuk dikalahkan. Kecuali pecatur yang menggunakan King Gambitnya belum betul-betul menguasai sepenuhnya. Jadi, jika King Gambit bisa dikalahkan, bukan berarti King Gambitnya mudah dipatahkan. Tapi orang yang menggunakannya belum menguasai dengan sempurna atau lagi blunder. Jika kalian mau mengalahkan pecatur yang menguasai King Gambit, berarti cara mengalahkannya usahakan agar lawan tidak bisa masuk ke King Gambit. Karena sebetulnya King Gambit itu tidak selalu bisa dilakukan di awal permainan. Contohnya, untuk masuk ke King Gambit berarti kita mengawali permainan dengan pion E4 dan lawan merespon dengan kuda ke C6. Jadi kita belum bisa masuk ke King Gambit. Berarti kita gajah ke C4 terlebih dahulu. Setelah pion ke E5 baru kita bisa masuk ke King Gambit, menawarkan pion gratis. Atau lawan tidak memajukan pion ke E5, tapi kuda dulu ke F6, mengancam pion. Kita kuda dulu ke C3 melindungi pion. Jika lawan sudah memajukan pion ke E5, baru kita bisa masuk ke King Gambit. Begitulah contohnya, yaitu menunggu lawan memajukan pion ke E5. Jadi, jika lawan kalian jago dalam memainkan King Gambit, jangan dibiarkan masuk ke King Gambit. Langkah lawan yang tidak bisa membuat kita masuk ke King Gambit banyak banget. Di antaranya pertahanan Sisilia. Pertahanan Sisilia itu banyak sekali variasi gerakannya yang mampu menutup lawan agar tidak masuk ke King Gambit. Saya sudah banyak membahas Sicilian di video sebelumnya. Kalian bisa tonton di playlist yang sudah saya sediakan. Oke, kita lanjut pada pembahasan. Di sini saya akan membuktikan kalau King Gambit susah dipatahkan. Kalian di sini bisa melihat beberapa gerakan lawan ketika menghadapi King Gambit yang kita gunakan. Oke, mari kita simak semuanya. Permainan diawali dengan pion E4. Kita membalas dengan pion ke E5. Lalu kita pion F4 menawarkan pion gratis kepada hitam. Di posisi saat ini akan saya bahas beberapa jawaban dari hitam yang bisa dibilang kurang tepat menjawab King Gambit. Pertama, jawaban dengan pion ke D5. Lalu kita kuda ke F3. Ini adalah lanjutan dari pembahasan yang mungkin sudah kalian tonton kemarin di channel ini. Dari awalnya langkahnya mirip, namun langkah selanjutnya masih banyak kemungkinan yang belum saya bahas. Seperti di video sebelumnya, hitam memakan pion kita, lalu kita kuda makan pion E5. Nah, di sini hitam mulai melakukan kesalahan, yaitu jika pion maju ke F5 memperkuat pion E4 atau pion ke F6 mengusir kuda. Kita menteri ke H5, skak. Jika pion menutup, kita makan pionnya dengan kuda. Jika pion makan kuda, kita dapat benteng. Atau hitam pion ke F5 memperkuat pion E4. Ya, sama, menteri ke H5, skak. Pion menutup skak. Kuda makan pion. Jika kuda mengancam menteri ke F6, kita mundurkan menteri ke H3. Jadi tetap pion tidak dapat memakan kuda karena benteng bisa hilang. Bagaimana kalau waktu disekak tadi pion tidak menutup, tapi raja geser ke E7? Itu lebih parah. Menteri ke F7 skak, raja geser ke D6, lalu gajah ke C4. Langkah terbaik hitam itu pion ke C6 melindungi petak D5. Kesalahan fatal buat hitam
Itu jika kuda mengancam menteri ke H6, karena ada tujuan melindungi skak ster nantinya. Menteri ke D5 skak, raja hanya bisa geser ke E7. Di posisi seperti ini, tempat untuk menteri kita menyekak saat ini ditempati kuda kita. Jadi, kuda kita ini harus pindah biarpun harus hilang. Maka kita kuda ke G6, skak, sekaligus mengancam benteng. Dan sangat berbahaya buat hitam jika kuda dimakan. Jadi, langkah terbaik raja geser ke E8. Setelah menteri ke E5, skak, gajah menutup. Kita dapat benteng. Lalu bagaimana jika tadi kuda dimakan dengan pion? Menteri ke E5 skak, dan raja hanya bisa geser ke D7. Menteri ke E6 skak mat. Sekarang kita bahas jawaban lawan yang kedua, yaitu setelah kita menawarkan pion gratis, lawan kita memakannya. Lalu kita kuda ke F3. Di sini hitam memajukan pionnya ke G6, memperkuat pion F5 sekaligus berniat mengancam kuda. Di sini sebetulnya ada cara lain untuk menjawab hitam, yaitu pion ke H4. Karena cara yang itu sudah ada di video sebelumnya, di sini kita memakai cara lain yang lebih singkat, yaitu gajah ke C4. Hitam meneruskan niatnya mengancam kuda dengan pion ke G4. Kuda F3 ini biarkan saja dimakan pion, dan kita blokade pendek, mengaktifkan benteng untuk menyerang. Dan sudah dipastikan kuda kita dimakan dengan pion. Lalu menteri makan pion. Menteri ke E7 mengancam skak di petak C5, sekaligus bisa mendapat gajah nantinya. Maka pion ke D4 melindungi petak C5. Langkah sia-sia buat hitam yaitu kuda ke F6, mengancam pion E4 bersama menteri, dan kita dorong pion ke E6, mengancam kuda. Kuda balik lagi ke G8, dan gajah kita makan pion F4. Lalu kuda ke C6 mengancam pion. Lihat, satu-satunya pelindung pion F7 hanya menteri. Lalu kita gajah ke G5 mengancam menteri tanpa perlindungan. Ini adalah teknik halus mengusir menteri agar pion F7 ditinggalkan. Langkah terbaik hitam itu menutup dengan pion. Tapi jika menteri makan gajah, menteri makan pion skak. Raja geser, menteri makan gajah skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah menteri kita makan pion, hitam melindungi pion F4 dengan gajah H6. Kita balas dengan pion ke D4, membuka serangan gajah ke pion F4. Hitam menteri ke F6, membantu perlindungan pion F4 sekaligus mengancam pion D4 dan skak. Niatnya untuk mendapatkan gajah. Kita majukan saja pion ke E5 menutup ancaman menteri terhadap pion D4, dan menteri jadi terancam pion. Lalu menteri ke H4 masih menambah perlindungan pion. Di sini sebetulnya kita bisa mengancam menteri dengan pion ke G3. Jika pion makan pion, menteri makan pion F7 skak, dan langkah selanjutnya skak mat. Tapi di sini kita kuda ke C3. Dengan kuda ke C3 ini, nantinya kita bisa menyerang pion F4. Bisa juga mengancam pion C7. Jika kuda ke C6 mengancam pion, kuda C3 ini ke B5 melindungi pion sekaligus mengancam skak benteng di petak C7. Otomatis menteri mundur melindungi pion C7. Setelah itu baru kita makan pion F4 ini dengan gajah. Jika gajah kali gajah, maka gajah kali pion F7 skak. Raja makan gajah. Lalu kita makan gajahnya dengan menteri skak.
Dan langkah terbaik raja yaitu ke G7. Menteri ke G4 skak. Raja ke H6. Dan kita benteng F5 mengancam skak mat di petak H5. Jika menteri ke E8 melindungi petak H5, petak G5 tidak terlindungi dan skak mat di petak G5. Apalagi dengan kuda, ya sama menteri ke G5 skak mat. Sekarang kita bahas jawaban yang ketiga. Setelah kita menawarkan pion gratis, hitam pion kali pion. Kita kuda ke F6, hitam pion ke H6. Kita balas dengan gajah ke C4. Jika hitam memajukan pionnya ke G5, kita kuda ke E5, membantu gajah menyerang pion F7. Dan hitam hanya bisa melindungi pionnya dengan benteng ke H7. Lalu kita blokade pendek. Jika hitam mengusir kuda dengan pion, kita dapat melakukan pertukaran kuda dengan memajukan kuda ke G6, mengancam gajah. Seharusnya di sini hitam memakan kuda dan kita juga makan kuda. Tapi di sini hitam gajah ke G7 mengancam skak di petak D4. Itu dapat kita abaikan dengan memajukan menteri ke H5. Jika kuda mengusir menteri kita ke F6, gajah kita makan pion, skak. Raja makan gajah, kuda ke E5 skak. Pion tidak bisa memakan kuda dan kuda juga tidak bisa memakan menteri karena skak double. Langkah terbaik hitam yaitu raja geser ke E6 mengancam kuda. Dan langkah paling fatal di sini jika raja geser ke E7, menteri ke F7 skak mat. Dan jika raja gesernya ke G8, menteri ke F7 skak. Raja ke H8, kuda ke G6 skak mat. Lalu bagaimana jika tadi raja gesernya ke E6? Maka menteri ke F7 skak. Raja kali kuda, pion ke D4 skak. Raja kali pion D4, pion ke C3 skak. Raja kali pion E4, kuda ke D2 skak. Raja ke D3, menteri ke G6 skak. Raja ke E3, benteng ke F3 skak. Raja geser ke E2, menteri ke D3 skak. Raja ke E1, benteng ke F1 skak mat. Dan sekarang kita bahas jawaban hitam yang keempat, yaitu setelah kita menawarkan pion gratis ke F4, hitam menjawab dengan kuda ke G6. Kita kuda ke F3. Setelah kuda kita ke F3, biasanya hitam memajukan pion ke D6 atau ke D5 mengajak pertukaran pion. Pion kali pion, menteri kali pion. Kita kuda ke C3 mengancam menteri. Menteri mundur ke D8, lalu gajah ke B5 mengeping kuda. Hitam gajah ke D7 agar kudanya bebas melangkah. Kita pion kali E5, menteri ke E7 membantu kuda mengancam pion. Lalu kita blokade pendek. Jika kuda kali pion, kuda kali kuda. Jika menteri kali kuda, benteng ke E1 mengancam menteri dan menteri tidak bisa kabur karena open skak. Jika gajah makan gajah mengancam benteng, kita makan kembali gajahnya dengan kuda. Menteri ke C5 skak, pion ke D4 menutup skak. Menteri kali kuda, kita kuda kali pion. Dan langkah selanjutnya kita dapat benteng. Lalu bagaimana jika setelah kuda kali F3, hitam membuka serangan gajahnya dengan pion ke D6? Kita majukan gajah ke C4, menyerang pion F7. Di sini hitam kuda ke H6, melindungi pion H7. Kita blokade pendek. Lalu hitam memakan pion. Ada niat menutup serangan gajah terhadap kudanya. Dan kita membuka serangan gajah ke pion F4 dengan memajukan pion ke D4. Lalu
Hitam melindungi pionnya dengan menteri, sekaligus ada niat menyerang pion D4 nantinya. Kita balas dengan kuda ke C3. Gunanya kuda ke C3 yaitu jika gajah mengeping kuda, kita dapat mengancam menteri, sekaligus mengancam skak benteng di pion C7. Kalaupun nantinya gajah makan kuda, sama-sama mengancam menteri, kita makan menteri dan skak. Pion kali kuda, menteri kali gajah. Jadi di sini menteri akan lari ke D8, melindungi pion C7. Lalu gajah kali pion F4. Biasanya hitam akan merasa terganggu dengan keberadaan kuda kita. Lalu kuda ke E7 mengancam kuda. Kita balas dengan gajah kali kuda. Jika pion kali gajah, Maka kuda ke F6 skak mat. Langkah terbaik hitam di sini kuda kali kuda. Setelah gajah kali kuda, barulah pion kali gajah. itu langkah terbaiknya. Tapi tetap saja hitam kalah karena gajah kali pion. Skak. Raja makan gajah, kuda ke E6 skak. Pion tidak dapat memakan kuda karena skak double dengan benteng. Raja geser, kita makan gajahnya dengan kuda. Sekarang kita kembali lagi ke belakang, yaitu membahas jawaban yang kelima. Setelah pion ke F4, hitam kuda ke C6, kita kuda F3, hitam pion D6, kita kuda C3, hitam gajah G4 mengeping kuda. Kita balas dengan gajah ke B5 mengeping kuda juga. Lalu hitam kuda D7, kita pion D3, hitam pion A6 mengusir gajah. Gajah kita mundur ke A5, hitam pion B5 mengusir gajah. Kita gajah ke B3, pion kali pion F4. Lalu kita gajah makan pion F7 skak. Jika raja geser, gajah makan pion F4. Waktu disekak, raja tidak geser, tapi raja makan gajah. Maka kuda ke G5 skak. Jika raja geser ke G6, maka menteri makan gajah dan ancaman di skak per skak. Jika raja geser ke G8, sama, menteri makan gajah. Kesalahan fatal buat hitam di sini yaitu kuda ke E5 mengancam menteri. Menteri ke E6 skak. Kuda menutup, menteri makan kuda skak mat.